Hello. Welcome back to Twax Beauty. It's a good day to feel beautiful. You're back here with me, Sailor Monday. And me, Shana. Hey, what up? Oke, harus dengan vibra ya? Iya. Ya. Jingle bells, jingle bells. Sorry. Ini karena udah deket lagi Natal gitu ya, kayaknya emang udah mulai Christmas vibes. Yes, we're jingling some bells. Jingling some bells. Yes, It's beginning to look a lot. Christmas. Beda, bukan versi Michael Bublé. Oh, bukan. Saya versi DJ Khaled. Anywho, karena dikit lagi Natal, penasaran aja. Christmas is always a celebration ya. Selalu joyful. Yes. Selalu penuh dengan ini itu. Penuh ini itu, terutama kado. Kado mbak. Banyak sekali kado di bawah pohon. Bener. Kalau Christmas buat lo tuh biasanya lo ngapain sih, Mat? Karena gue tidak merayakan Natal sebagai suatu acara agama, gue biasanya sama keluarga gue suka kayak Christmas dinner. Pengen aja Kayak kayaknya fancy juga nih kalau misalnya kita makan-makan yang lucu-lucu. Biasanya kayak kemana ya, ke restoran Mexicana, karena kayak keluarga gue suka banget explore kayak cuisine out of the world gitu. I see. Iya, cuman kalau misalnya soal kado-kadoan mah kagak ya. Kalau gue ya, kalau lo nanti aku kasih ya. Kalau gue ya karena gue celebrating Christmas, biasanya kita itu gerejanya tuh sore. Jadi habis ke gereja terus kita ngumpul-ngumpul bareng. Terus ngumpul bareng tuh udah mulai makan-makan kan. Makan-makan dari makan malam sampai biasanya tuh kita baru pisah gitu tuh kayak jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu. Jadi kita nunggu sampai the Christmas Day. seru. Iya, jadi kita emang Christmas Eve sampai dengan Christmas Day. Terus kita bagi-bagi. Pas jam 12 tuh pokoknya semuanya kayak abis berdoa dan lain-lain, Merry Christmas, bagi-bagi kado, Bo. Oh, cute. Dan satu orang tuh dulu ya bisa dapat tuh kayak 10 kado gitu. Karena kan rame. Jadi satu orang pun biasanya kayak gue nih, gue tuh ngasih kado tuh ke banyak banget orang. Jadi nyokap gue kasih, kakak gue kasih, suaminya gue kasih, anak-anaknya gue kasih. Jadi ya lo kaliin aja semuanya. Baik banget. Jadi kalau misalnya lo kan kakak lo ada 2. Itu berapa keluarga? Banyak. Makanya kita selalu mengalokasikan dana buat Christmas tuh pokoknya semua dapat kado. Nah, satu orang kan biasanya bisa dapat 3 sampai 5 kado gitu. Jadi gue juga pulang meskipun saya sudah tua, tapi saya tetap mendapatkan kado. Paling enggak dari nyokap gue, dari kakak-kakak gue tuh pasti dapat. Berarti kayak kalau lebaran gue lebih kayak ya udah bagi-bagi angpau. Oh, lebaran saya juga dapat kadang-kadang, Kak. Gue gimana kalau ya nih gini, gue datengin rumah lo. Iya. Habis itu gue bilang ke nyokap, hai adopsi aku please gitu ya. Jadi gue lebaran dapet, tapi Mas, serius, Christmas dapet. Kalau lo datang ke rumah gue pas Natal itu pasti kita tuh ngebungkusin beberapa kado-kado kecil buat orang yang datang tanpa harus menyebutkan dia siapa, kita kasih pasti kado. Oh my god, that's so cute. Gitu. Jadi buat ada-adaan lah gitu. Oh lucu. Kalau di rumah gue pas lebaran pasti ada kue, udah itu aja. Tapi kayaknya semuanya pasti ada itu sih. Kayak orang siapapun lo pasti lo dapet kuean bikinan nenek gue. Iya gitu sih. Tapi kan itu kan salah satu kadonya juga. That's true. Iya kan. Tapi talking about gifts, gift apa sih yang terbaik di dalam hidup lo, Mat? Okay, so the gift of friendship. Ooh, some cliche over here, whatever. But kalau misalnya kado as in kayak dibungkus, ditulis kartunya, itu kayak jarang yang berkesan sih bagi gue. Kenapa? Gak tahu. Jadi love language gue, kalau misalnya kalian belum tahu, ada kayak tes love language gitu. Gue tuh pertama dan kedua tuh pasti quality time dan physical touch, dan receiving gifts atau giving gifts itu pasti di akhir dan kayak skornya 0 atau 1 gitu. Karena gue bukannya I don't appreciate material things, I do like material things as well. Cuman kayak kebanyakan orang kalau misalnya ngasih gue kado tuh
tidak tepat. Kayak, Coba lagi. coba lagi tahun depan gitu loh. Gue kayak, jadi gue lebih seneng kalau kadonya tuh kita makan di sini bareng-bareng gitu. Makanya iya, tadi kayak Christmas dinner tuh gue seneng banget daripada kayak ya ini hadiah kalung, terus kayak kalungnya kayak diamonds in the sky, terus kayak coraknya kayak corak ondel-ondel, itu kayak gue nggak akan suka. Kayak karena gue orang yang sangat unpredictable gitu loh. Kayak gue sukanya apa, interestnya apa. Jadi I don't really like receiving gifts. Oh ya, tapi what is the best gift that you have ever received? Yang kayak misalnya lo diajak kemana, lo pergi itu juga kemana? bisa ya. Iya. Itu juga bisa. Apa tuh? I guess kalau misalnya kayak jalan-jalan, okay. I guess ini gue ngitungnya sebagai gifts karena waktu itu bokap gue ngajak gue dan adik gue untuk ngedapetin sertifikat diving. So that's an experience in itself. Meskipun ada ujian tertulis and stuff, and I don't like that part. But the fact that dia bener kayak bayarin full course dan dia juga nemenin dan dia juga kayak ngambil sertifikat lagi gitu untuk diving, and then finalnya tuh kita ke pulau apa ya, Pulau Kotok apa pulau apa gitu, gue lupa. But basically that was fun. It was like that was basically the best karena hadiah itu bisa ngebawa gue. It opens a lot more doors for me to experience a lot of things. So I guess it's that. What about you? Kalau gue, kalau gue ketawa duluan ya. Gue tuh lupa ya love language gue tuh sebenarnya apa. Tapi setahu gue juga ada satu tentang waktu kan ya, kayak quality time kan. Nah, quality time tuh kayaknya deh gue salah satu yang paling tinggi. Tapi kalau bicara mengenai the best gift, gue tetap harus ngomongin hal-hal yang materialis ya. Materialistik. It's okay girl. It's okay kan? Karena gue tuh dulu a huge fan of Spice Girls. Huge. If you wanna be my lover, whatever. Damn. Asli, aduh, itu bener-bener gue suka banget sama Jerry Halliwell. Terus kayak semua barang gue tuh Spice Girls. Jadi ada kayak apa tuh tempat pensil, terus ada kayak cologne apalah gitu, semuanya tuh kayak gue harus punya satu paket. Pokoknya kalau gue jalan gue bau vanilla nggak jelas gitu, tapi bodo amat karena itu Spice Girls. Meskipun gue nggak suka, gue pakai gitu. Karena itu Spice Girls. Asli. Nah terus waktu dikasih tahu ada kabar tentang kolaborasi Mattel dan Spice Girls, itu gue what? Akan ada Barbie Spice Girls? What? Gitu. Gue tuh bener-bener, wah, Spice Girls dijadiin Barbie. Kayak gitu ya? Iya. Karena dulu tuh gue punya kayak action figure-nya gitu, kecil-kecil. Itu udah gue kumpulin. Terus untuk tahu mereka akan jadi Barbie tuh kayak such a big deal kan. Terus akhirnya gue tuh berdoa sampai bener-bener berdoa, Tuhan Yesus, Ines pengen banget Barbie Spice Girls. Gue sebutin satu-satu, pengen yang Jerry, pengen yang Victoria, satu-satu. Gue nggak tahu apakah bokap gue denger spesifik. Gue nggak tahu apakah bokap gue denger doa gue itu, tapi kayaknya dia emang such a good dad. Bapak gue tuh, dia kan seorang pilot kan. Abis itu pokoknya dia lagi terbang ke Singapura. Di sana dulu Toys R Us tuh baru ada di sana, belum ada di sini kan. Terus pulang-pulang gue tuh udah tahu pasti one day bokap gue akan beliin buat gue gitu. Amazing. Terus datanglah saatnya di mana gue diberikan. Tapi tau nggak, bokap gue tuh ngasihnya masih pakai minta maaf loh, Mat. Nes, maaf ya, cuma ada 3, yang 2 sold out. Gitu, jadi cuma ada 3, padahal kan ada 5 membersnya, cuma ada 3. Tapi gue nangis, wow, this is the best gift apa gitu. Itu gue yang gue punya tuh Victoria,
Tunggu, Mel B sama Emma Bunton. Oke. Karena gue ingat Emma Buntonnya tuh punya kayak tas ransel kecil gitu, cute. kayak teddy bear gitu. Dia tuh Baby Spice bukan sih? Yoha, She's so cute. cute. Emma Cute, Bunton ya. from Bunton Tangsel. No. Ketawa dong please. Sound effect, thank you. Anywho, itu adalah the best gift ever sih buat gue sampai detik ini ya. Maksud gue suami gue tuh bukan tipe yang memberikan hadiah gitu loh. Dan dia tuh lebih kayak, kamu tuh kalau mau sesuatu bilang aja. Nanti kita datang sama-sama ke tempatnya, ke tokonya. Kamu beli yang kamu mau daripada aku yang beliin. Nanti totonya agak-agak kurang suka Nah, gitu. iya gue kayak gitu tuh. Gue juga kayak Cocok berarti lo lagi gue. cuy, kita sobi banget. Gila. Tapi kalau misalnya gue personally in giving gifts, kalau misalnya gue ngasih kado, itu kayaknya gue bisa jadi lebih thoughtful. Karena Gue tuh suka ngasih personal touch gitu loh. Kalau misalnya ngasih gifts, misalnya ya, gue ngasih nyokap gue kalung yang gue crochet sendiri gitu loh. iya, Dan kayak oh ya udah kayak gue kasih signet. tapi kan buat lo itu Taurus. bagus, dianya seneng Buat gak? gue itu bagus dan buat dia senang karena warnanya aku suka ya, warna merahnya cerah sekali gitu. Tapi dipakai. Enggak, dipakainya pas gue kasih, habis sekarang udah kagak pernah dipakai. Iya. Mah, why you do me like that? Why you do me like that, Mom? But ya, itu kalau misalnya gue ngasih kado. Iya. Tapi tetap gue gak terlalu suka yang kayak Apa tuh? ngasih kado pun gue juga kayak I don't think this means a lot gitu loh. Oh ya? Iya, kalau lo? Gue juga dulu, gue suka bikin kayak jadi gue tuh gini loh, kalau gue mau mengasih kado, kayaknya gue tuh harus belajar untuk tahu orangnya. Ngerti nggak? Iya kan? iya. Nih orang tuh kayak gimana ya? Nih orang tuh sukanya apa ya gitu. Karena gue dulu kan semi mau jadi seniman gak jelas gitu kan. Gue pengen jadi pelukis kan dulu. Terus gue tuh pernah kayak bikin buku buat suami gue bikin paintings buat suami gue. Dia tuh biasa aja, Bo. Dia kayak, oh iya, nice. Nice. Thank you. Gitu. Goodbye. Thank you so much. Thank you. Gitu. Terus kan gue kayak mikir, oh kenapa ya nih orang ya? Gitu. Karena mungkin ya buat dia tuh bukan orang yang terlalu sentimental yang kayak gitu. Dia tuh lebih appreciating mungkin gue bikinin makanan yang kayak gitu-gitu loh. Tapi gue pernah ngasih dia satu yang dia happy banget. Happy banget. Dan dan dia kayaknya dan sampai sekarang dipakai itu ada yang sampai sekarang dipakai. Dan 2 gifts yang pernah gue kasih yang terbaik menurut dia. Kemarin gue nanya sih, best gift yang pernah gue kasih, best gift yang pernah lo dapet tuh dari gue bukan? Iya, gitu. Kan gue kira selama ini ya best gift yang pernah gue kasih ke dia adalah jam luxury brands gitu kan. Gue pernah ngasih itu ke dia, mukanya dia tuh kayak wah gitu karena dia bilang ini jam paling mahal yang pernah orang kasih ke gue gitu. Dan ya udah bagus dong datangnya dari istri lo. Kalau datang dari orang lain gue Scariosis is back. Tapi pas gue nanya kemarin ternyata bukan itu yang dia bilang paling terbaik. Yang terbaik adalah justru jam pertama yang gue kasih ke dia yang harganya hanya 500.000 rupiah. Jam Casio yang dia masih pakai sampai sekarang. That's so cute. Iya, dia bilang ini yang paling bagus tuh yang ini karena aku paling suka yang ini bisa dipakai ke semua tempat. Gitu. Jadi that's so cute. ternyata nggak ngaruh yang paling mahal yang gue beliin. Ternyata nggak segitu bagusnya dibandingkan yang paling murah. Tapi gue tuh nabung banget waktu gue beli si jam 500.000 itu karena gue masih SMA kan. Jadi kayak 500.000 tuh mahal ya. Iya, itu mahal banget sih. Hello girl. Gue pas SMA uang jajan seminggu 20.000 sih. Nah kan? Jadi untuk mencapai 500.000, wow. Lumayan. Aku tidak jajan. Maaf ibu kantin. Anyway, ya itulah. Intinya lo harus tahu emang orangnya That is gitu very kan. true. Kayaknya itu kenapa gue ngerasa gue nggak suka nerima kado karena ada aja missnya. I don't know about you, but like gue tuh menerima kado yang sangat tidak oke tuh. Lo pernah ya? Dari siapa? Dan kayak orangnya tuh bukan kayak temen gue yang kayak jauh dari gue gitu ya. Orangnya sopo? Bokap gue. Bapaknya ya? Bapaknya, sumpah. Bapaknya tuh. Jadi
bapaknya merasa dia tuh okay, if you look at me, my style is impeccable, exquisite, extraordinaire. Nah itu tuh gue dapetnya dari bokap gue yang merasa dia juga seperti itu, tapi hanya bagi dia saja. Jadi mungkin gue juga kayak gitu. Gue menganggap gue exquisite, incredible, fashionable, stylish, extraordinaire, tapi bagi gue saja. Tidak ada orang lain yang menganggap seperti itu gitu. Jadi Aku menganggap seperti itu loh. that makes two of us, darling. Nah bagi bokap gue kayak I have the best sense of style. Kayak gaya gue paling keren, nyentrik, dan kayak lo semua gak ada apa-apanya gitu. Waduh, dia kayaknya West. Apa? Enggak, dia Obama. Enggak deh, dia Alexander McQueen. Nah abis itu dia kayak Aja tuh nama panggilan gue di rumah. Aja, kamu pasti suka banget hadiah ulang tahun dari aku. Ya, terus kayak ucuk-ucuk dibungkus itu apa namanya, kayak bungkus kado dikasih ke gue. Ayo buka dong. Aku excited mas, kamu suka banget. Aduh ini keren banget. Aku nemunya di sini. Harganya murah. Oke, cool. Terus dibuka, terus gue buka. Warnanya hijau army gitu kan. Terus lo kayak Nothing against hijau army. I like hijau army, but like terus dibuka. Buka kayak buka pakai. Pakai. Ini sikunya ada batiknya. Terus kayak kantongnya kayak ada yang sampai belakang dari depan. Menurut dia cool tapi. Oh, dia tuh cool banget. Karena kayak wah gila, orang hijau army terus kayak ada nuansa-nuansa lokal tradisional dengan batiknya sebagai elbow patch gitu. Keren kan dia gitu. Dia kayak gila ini keren banget sumpah ini keren banget. Kamu suka banget kan gitu. Terus gue kayak suka kok pak, suka. Kayak gue tuh nggak enak gitu loh kalau bilang kayak ini bukan gaya aku gitu. Nggak enak karena I know for sure he likes it so much that he thinks I like it so much. Gitu loh, kayak wow it's the best thing ever gitu. Tapi lo pakai nggak abis itu? Di hari itu aja. Oh kasihan. I'm so sorry. Terus kayak dia kayak hari-hari berikutnya kayak kamu kalau manggung pakai dong jaket dari bapak. Oh. Terus gue kayak bapak I understand. Ini mereknya juga dominate gitu. Mereknya ini kayak local brand yang keren banget gitu. Cuman bukan gaya aku aja gitu kan. Itu dalam hati bos. Sorry gue gak bisa bilang itu ke dia langsung. Nanti dia patah hati. Jadi lo kayak oh iya play along aja. Iya play along. Kalau misal gue kemana-mana, iya nih aku pakai jaket dari bapak. Iya. Susah ya kalau apa fashion style gitu tuh kayak nggak bisa dipaksain ya. Nggak bisa, maaf banget. Love you, not the jacket though. Gitu. Next. Aduh. Kalau gue ya Pat, kalau gue ngomongin the worst gift yang pernah gue dapetin, kayak gue tuh nggak pernah kayak dapetin yang rusak-rusak amat sih ya kayaknya ya. Maksudnya selama ini gue masih bisa kayak oh ya udah deh gitu orangnya. Cuma gue inget sih salah satu hal mungkin yang bisa dihindari ya. Ini juga sama kayak Gemat gitu. Kayak bapak-bapak suka sotoy ya tentang anaknya ya, menurut gue. Dan ini juga bokap gue yang lakukan, tapi bukan ke gue. Tapi menurut gue ini cukup fatal karena mungkin bisa diaplikasikan ke semua remaja di luar sana yang kadang-kadang merasa orang tuanya kok kayaknya nggak ngerti ya selera musik gue gitu. Papa nggak pernah ngerti selera aku. Selera musik tuh. Nah, lo tau kan selera musik kan kayak beda, sakral banget ya gitu. Buat apalagi buat anak remaja. Banget. Jadi kakak gue nih, gue inget banget kakak gue tuh kayak sekitar umur mungkin around 15, 16 gitu ya. Oh, itu musik bener-bener membentuk hidup lo. Itu umur-umur itu tuh. My idealism man gitu kan. Itu kayak gila I live for this music gitu. Padahal ya kayak ya Anda juga belum hidup-hidup amat gitu ya. tapi kayak gitu kan gitu. Gue tuh wah grunge banget kakak gue tuh itu gitu. Gue grunge banget, gue dengerinnya Pearl Jam, Nirvana gitu kan. Wih gila. When the lights out. Iya, dia tuh bener-bener wah banget dah gitu. Terus kakak gue itu pernah dapetin satu CD. Jadi dulu kan CD itu jarang ya, Mat ya. CD import tuh mahal banget kan di sini kan. Jadi bokap gue tuh kalau ke luar negeri tuh pasti beliin kakak gue CD. Nice. Terus pulang-pulang nih, weh gitu kan. Weh. Ila.
papa beliin Ila CD nih gitu. Cie. Kakak gue udah happy gitu kan, weh CD apa lagi nih, yeay gitu. Ternyata CD-nya CD Michael Sturrock, Bo. Jadi jauh banget sama apa yang dia idolakan kan. Jadi dia tuh kayak, hah? Tapi kakak gue tuh langsung marah kayak, ih apaan sih? Papa kira yang gak suka? Yang gitu, marah langsung kayak, bokap gue tuh kan bagus gitu loh. Karena dia masih teenager kan. Teenager kan kayak Belum ngerti lah. belum paham ya tuh rasanya lo harus melindungi ego orang tua, melindungi perasaan tuh nggak ada kan. Langsung marah, Bo. Jadi bokap gue, emang papa salah ya? Oh my God. Salah, Bo, salah banget. Kasihan papa. Kesian ya. Jadi emang bener-bener fatal ternyata kalau aliran musik ataupun mungkin fashion style, fashion statement gitu ya. Banget. Karena gue ngerasa kalau misalnya fashion dan musik itu kan seni dan itu benar-benar merepresentasikan personality lo gitu, kepribadian lo banget, dan umur segitu kan lo masih ngebentuk gitu loh. Benar. Lo salah satu. Salah banget. Salah banget kayak ngasih CD topik gitu loh ke lo. Kayak damn. Salah banget coy. I'm sorry papa. Aduh, aku dengernya Sulis. Kamu tahu gak Sulis dulu? Tio. Bukan. Siapa sih Sulis? Oh my goodness, kalau ada yang tahu Sulis ya, nanti kasih tahu saya ya. Nggak Tahu kan? saya. Tahu, men. Lagunya kayak apa nih? Aduh, lupa gue. Sulis. Ya Toiba tuh Sulis. Oh Tahu kan lo? my God. Sama Haddad Alwi. Tahu kan lo? Haddad Bukan Alwi gue Opi. tahu. Idolaku. Ya Toiba. Itu anak ceweknya Sulis namanya, kakak gemat. Maaf deh. Dia nyanyi Umi juga bukan? Umi. Iya bukan? Baiklah. Sulis, I hope you're doing good. Semoga kamu sehat selalu. Kita suka banget lagu-lagu kamu dulu pas masih kecil. Semoga sekarang masih tetap berkarya. Kita suka banget Kita ya, baru suka tahu banget. aja Baru tadi. tahu, enggak. Karena gue suka tanpa tahu artisnya. Ternyata artisnya Sulis. Aku Sulis holik. Love it. Aduh, tapi itu adalah the best and the worst gift we have ever gave and received. Received, ya. Ya, pasti kan banyak dari kalian yang nonton juga pernah gitu punya gifts yang emang paling bagus yang lo dapetin, dan juga paling buruk yang pernah lo dapetin, ya sih? Iya, banget. Udah pasti. Gak mungkin, I don't know. Kayaknya mungkin aja sih orang gak pernah dapet kayak kado yang seburuk itu, yang kayak kayaknya nih salah orang. Mungkin dia rendah hati banget ya. Ya kayak kita gitu. Pengertian lah. ya. Kayak kita lah. Kita kalau dikasih kayak CD Michael Sturrock, kita kayak thanks. Thanks guys. Thanks. Nanti aku mainin di CD player aku. Kamu punya CD player? Nggak punya. Aduh, sampai kejedot. Oh my lord. I think sekarang sih udah banyak banget ya orang-orang pasti yang mau nyari-nyari kado, karena it's already the time of the year. So kalau misalnya lo belum punya ide untuk ngasih kado, don't don't think that people will like the same things that you like. Iya benar. Itu kunci yang paling Iya. dari gue. Dan kedua, kalau dari gue ya, give a little personal touch yang kayak, oh my god, ini tuh kayak gemet banget kadonya, kayak tanda bibir gitu. Tidak, cuma awas ya, lagi COVID nih ya, jangan asal cium-cium ya. Jadi cium-cium kertasnya dikasih-kasih kado lagi ke orang ya. Abis cium disinfect dulu. Nah, bisa. Atau disinfektan, terus dicium, disinfektan lagi. Oh iya, 2 kali ya. Baiklah. Hilang dah tuh kecupan bibirnya dikasih. Ya, kalau tambahan dari gua, bisa riset dulu. Misalnya lo bisa cari-cari tahu tuh, emang kamu tuh lagi pengen apa sih emangnya gitu. Aku lagi pengen Mercy, rumah baru, pergi ke Bromo gitu. Itu bilangnya sama siapa kalau kayak gitu? Sama diri sendiri aja deh. Oh ya udah. Riset, gali-gali, tapi jangan kayak terlalu obvious. Di dalam riset itu harus ada kayak apa ya, tarik ulurnya gitu. Emang kenapa sih kamu nanya-nanya? Pengen tahu aja gitu. Soalnya aku lagi mikir pengen jalan ke Bromo, tapi bingung aja kapan gitu. Misalnya, asik. ya kan.
Aku lagi pengen naik kuda di Bromo, tapi aku bingung aja kayak siapa yang mau aku bonceng, Ci. Nah, itu tandanya pengen ke Bromo atau pengen beli kuda? Dua-duanya deh. Ah, iya. Oke lah. Ya. Gue suka naik kuda di Bromo. Anyway. Kalau ya itu sih. Sebenarnya kalau misalnya bingung juga masih mau beli apa, mungkin lo bisa ngasih the gift of you. Nah, yang ini nih. Yang ini nih. Maksudnya? Nih. Kamu mendapatkan 2 jam quality time bersama aku. Karena di dalam 2 jam kita bisa ngobrol banyak. Wow, udah Iya kayak kan? ke psikiater ya? Iya kan? Ya siapa tahu yang waktunya dipirit-pirit sedikit gitu betul. di dalam liburan ini mungkin bisa dikasih ya kan. I think there's also like a good there's a good intention in kasih aja link itu quiz love language. Ya itu juga bisa. Buat tahu karena ya kayak tadi kalau misalnya gue nggak suka receiving gifts atau give gifts, gue lebih appreciate dinner di luar atau misalnya kayak jalan-jalan ke mana atau naik mobil muter-muter komplek juga gue santuy gitu. Yang penting ngobrol dengerin lagu. I think they'll be appreciated. Tapi ada juga orang yang kayak ya udah di rumah aja yuk nonton Netflix, tapi kayak dibikin spesial kayak dong. apa tuh kayak kita marathon Talks Beauty yuk di Iya YouTube. sih, bener-bener. Gitu. Gue setuju sih, nggak harus yang kayak lebay, tapi ya you create your own happiness, your own gifts buat teman-teman. Oh, that's so cute. Just like us. Aduh gak usah ngangkat. Baiklah. Kurang yoga. Dia gitu. Anyway, happy holiday guys. Happy holidays. Semoga di episode ini Anda bisa menemukan inspirasi untuk mendapatkan the best gift yang bisa kita kasih buat Natal tahun ini atau mungkin kapanpun itu, birthday ataupun apapun. Feel free untuk kasih ke saya juga. Yang ini nih emang. Yang ini. Karena aku selalu suka apapun yang dikasih, yang gratis. Terima kasih. Anaknya suka gratisan. Jadi kalau misalnya kehabisan ide, mendingan kamu kasih adanya kupon. Oke, benar. Itu benar. Ya? Itu benar. Kupon atau voucher. Kayaknya nyokap gue suka itu. Anda belanja sendiri. Betul sekali. Iya betul. Iya. Discount code swipe up gitu ya. Okay, happy holidays guys. Happy Thank you so much for holidays. watching. Bye bye. See you next week.